Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah sebangsa dan setanah air, dan dimanapun monolog kami bisa dinikmati. Bersua kembali dalam Indarwanto Hikmatologi, serial untuk mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan menggunakan kelembut cerdasan hati nurani di bawah bimbingan kitab suci yang kita yakini masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan kita yang tumbuh kembang di bumi persada Nusantara Indonesia. Pemirsa, kali ini kita akan memberikan stimuli, akan memberikan sajian tentang Tuhanku, nafsuku. Setidaknya bersambung dari serial sebelumnya. Kami tulis dalam tanggal yang sama pada syair yang ke-238. Tuhanku, nafsuku. Ketika Tuhanmu nafsu, kamu tak tahu salahmu. Saat kamu tak tahu dirimu, kamu ingkar Tuhanmu. Kamu adalah yang kamu pikirkan tentangmu. Tuhanmu adalah yang menjadi kecintaanmu. Jalan sombongmu tak menembus langit Tuhanmu. Sikap angkuhmu tak tembus pijak bumimu. Ternyata Tuhanku adalah nafsu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adakah orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Di dalam syariat Islam, jawabnya ada. Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, afa anta takunu alaihi wakila." Surah ke-40. Surah ke-25 maksud kami, ayat ke-43. Terangkanlah, tunjukkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadikan pemeliharaan? Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi Allah sendiri membuat kalimat tanya dengan maksud agar masing-masing manusia berpikir ketika dia tanpa Tuhan. Ketika dia ateisme, dia berpikir, diajak berpikir. Jadi Al-Quran itu memberikan kemerdekaan, namun sekaligus mengajak berpikir seluruh umat manusia. Bukan saja orang yang mengatakan isyhadu bi anna muslimun, bukan begitu. Tetapi Al-Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu disuguhkan kepada seluruh umat manusia. Dan Allah menjelaskan, karena Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk Furqan, pembeda antara jalan manusia yang mulia dan jalan manusia penganut hawa nafsu. Karena itu ketika Tuhanmu nafsu, kamu tak tahu salahmu.
Jadi walaupun memakai label agama tertentu, namun jika agama itu dikangkangi oleh hawa nafsunya, maka dia tidak tahu salah. Agama apapun itu. Karena agama, kitab suci pada hakikatnya dipakai sebagai pedoman. Ketika hawa nafsu yang menjadi Tuhan, maka salah tidak diketahui. Saat kamu tak tahu dirimu, kamu ingkar Tuhanmu. Maknanya bahwa diri ini siapa? Bagi ateisme mengatakan bahwa saya ada ya dengan sendirinya karena saya punya ibu dan bapak. Tetapi ketika ditanyakan ibu bapaknya siapa, mengerucut. Dan sampai siapa manusia terakhir? Dalam penelitian kami yang intens pada seorang ateisme, dia mengatakan, ya saya tidak perlu mengurus itu. Saya tidak percaya Tuhan. Sepanjang mereka, orang-orang ateisme yang ada di Indonesia, tidak memproklamasikan dirinya ateisme secara terbuka dan tidak merusak orang-orang yang beragama, maka menjadi damai. Namun ketika dia sudah bangga atas ketidakbertuhanannya, maka mengganggu. Tidak saja mengganggu, tetapi sudah menyalahi dasar negara Pancasila. Sekali lagi ada yang menafsirkan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya tidak beragama boleh, beragama boleh. Bukan begitu. Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan, Pancasila itu dasar negara sekaligus falsafah dan ideologi bangsa. Karena falsafah, pandangan keseharian, penuntun perilaku, maka perilaku yang berbineka adalah bineka di dalam memeluk agama, bineka di dalam memeluk kepercayaan, namun tetap berketuhanan yang Maha Esa. Kamu adalah kamu, yang kamu pikirkan tentangmu. Jadi kalau orang itu berpikir siapa dirinya, siapa mengenali diri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka ketika manusia hanya mengandalkan panca inderanya saja, maka pandangannya sekali lagi seperti memakai kacamata kuda. Oleh sebab itu, kami mempersandingkan hikmatologi bukan tanpa alasan dengan filsafat. Karena filsafat hanya menyediakan sudut pandang, sedangkan hikmatologi menyediakan lingkaran pandang. Sudut pandang itu hanya apa yang dilihat, sedangkan lingkar pandang adalah melihat dari seluruh sisi. Tuhanmu adalah yang menjadi kecintaan. Ini karena menyembah hawa nafsu. Jadi yang dicintai materi menjadilah materialisme. Yang dicintai kebebasan maka menjadilah liberalisme. Yang dicintai tidak ada Tuhan maka menjadilah ateisme dan seterusnya. Jalan sombongmu tak menembus langit Tuhan. Jadi kesombongan manusia yang tidak bertuhan tidak akan mampu mengangkasa, melintas batas, menembus langit. Namun sikap angkuhmu tak tembus pijak bumi. Kita bisa memijak bumi, tapi kita tidak pernah mampu menembus bumi dengan kaki kita. Ternyata Tuhanku adalah nafsu. Itulah adalah manusia penyembah hawa nafsu semata. Tentu harapan kita, karena hidup di bumi Pancasila, maka menyembah Tuhan adalah
niscaya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.